Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Kebun 14 bersama Kang Ikor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Kebunku, pagi ini kita sedang mengecek sekaligus panen ya, walaupun tipis-tipis. Buah pare ini dia cukup bagus ya, walaupun benih atau biji turunan, ini turunan ketiga. Buahnya masih normal, masih sama seperti F1 ya. Buahnya besar-besar, kemudian bentuknya lurus ya, atau normal, tidak kerual-kerual atau bengkok. Ada juga sih 1-2 yang bengkok. Itu menandakan bahwa kualitas bibit kita atau benih kita walaupun turunan itu masih bagus ya. Jadi dalam video kita kali ini kita juga akan belajar bagaimana cara pembibitan tanaman pare ya, karena seperti di awal video tadi bahwa kita mempunyai buah pare yang telat dipanen ya, atau telat dipetik sehingga buahnya merah seperti tadi ya, seperti di awal video tadi. Mungkin bijinya juga pada jatuh ke bawah ya. Jadi untuk pembibitan itu harus jeli ya, jangan asal, supaya batangnya besar kemudian daunnya lebat lalu buahnya tidak seperti ini ya. Nah ini tidak cocok sih untuk dijadikan bibit ya, karena bengkok. Jadi kita harus selektif ya dalam memilih untuk dijadikan benih atau bibit ya. Cukup umur itu yang pertama. Kedua itu harus yang benar-benar sehat seperti ini ya. Ini sehat, cuma telat dipanen aja, tidak terkena penyakit apalagi lalat buah dan jamur ya. Yang ketiga yang bentuknya normal atau lurus sesuai dengan ciri dari buah pare itu sendiri ya. Oke Sobat Kebunku, langsung saja ya, ini kita petik. Lumayan lah, masih ada sisa-sisa biji atau benih yang masih bisa kita manfaatkan untuk jadi bibit atau benih. Nah nanti mungkin sisanya ada yang jatuh ke sini nih, nanti kita ambilin. Oke Sobat Kebunku, lanjut ya. Baik Sobat Kebunku, langsung saja langkah pertama, biji atau benih pare kita keluarkan ya. Nah seperti ini penampakannya, masih terbungkus jenis kulit biji ya, warnanya merah. Nanti akan kita bersihkan, sama sebetulnya dengan biji-biji buah seperti buah-buahan lain ya. Kita keluarkan saja semua. Memang tanaman pare atau buah pare itu bijinya sedikit ya, tidak terlalu banyak, paling puluhan, nggak nyampe ratusan seperti cabai dan pepaya, karena dia bentuknya agak besar ya. Untuk biji dari pare itu nanti kita akan tunjukkan setelah dibersihkan. Seperti ini, langsung dikasih air ya, seperti ini ya. Nah air biasa saja, hindari air hujan ya kalau untuk mencuci benih atau bibit. Seperti ini penampakannya Sobat Kebunku. Nah sudah terpisah dari kulit biji ya. Kita taruh saja dulu. Nah dan ini dagingnya bisa kita konsumsi. Ini enak sekali untuk dijadikan makanan ya, atau lauk. Kita masukkan semua. Ini enak sekali pokoknya, dioseng-oseng, dicampur dengan ikan-ikanan. Buat lalap juga bisa. Pokoknya pare itu walaupun pahit rasanya maknyus. Nah seperti ini ya, ini sudah bersih semua nih kayaknya nih tuh. Nah alhamdulillah ya, masih segar sekali. Dan ini cairannya bisa kita jadikan POC atau buat media cair untuk
agen hayati ya, seperti trichoderma. Kita langsung saja manfaatkan atau kita simpan dulu ya di dalam botol, ke dalam botol ya, ke dalam botol air mineral. Nah, kita saring seperti ini supaya biji atau benihnya tidak ikut masuk ke dalam botol, karena air cucian biji pare itu cukup bagus ya untuk kita jadikan POC. Sekali lagi bisa dimanfaatkan, jadi kita simpan. Wis, seperti sirup kan. Untuk media agen hayati cukup bagus ya, saya pernah coba. Nah, ini dia. Dan langkah terakhir kita jemur ya di matahari terik, pokoknya sampai kering. Bisa sehari atau 2 hari ya kalau matahari full. Tuh seperti ini kita jemur, tapi ingat hati-hati jangan sampai dipacuk atau dimakan ayam ya, sayang. Nah, ini sudah sore sobat bunku. Nah, seperti ini tuh, ini bisa kita simpan atau bisa langsung kita tanam atau kita semai karena sudah kering. Oke sobat bunku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.